Godzilla digambarkan sebagai makhluk reptil yang berdiri dengan dua kaki, mirip dinosaurus, tingginya mencapai 100 meter dengan kulit super tebal dan memiliki tulang punggung yang mencuat keluar sebagai duri-duri yang tumbuh tak beraturan. Monster ini disebut-sebut sebagai sisa spesies dinosaurus yang berhasil selamat dari kepunahan massal jutaan tahun lalu. Yang membuat makhluk ini semakin berbahaya adalah karena ia terpapar dengan radiasi nuklir, itu membuatnya memiliki kemampuan mengembuskan api atomik dari dalam mulutnya. Tapi tunggu dulu, video ini tidak akan membahas tentang monster fiksi ini. Kita akan membahas tentang spesies hewan yang memiliki penampilan yang mirip seperti Godzilla. Iguana hijau adalah spesies kadal besar dan jinak yang berasal dari puncak pohon di hutan hujan Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan Karibia. Mereka adalah reptil omnivora dengan nama ilmiah iguana iguana. Salah satu kadal terbesar di Amerika, panjang mereka dapat mencapai 180 hingga 215 cm dan beratnya dapat menyentuh 9 hingga 10 kg. Anggota keluarga iguana lainnya yaitu iguana berpita di Pulau Fiji, iguana laut di Pulau Galapagos, dan iguana gurun di Gurun Sonora. Kadal ini memiliki variasi ukuran, penampilan dan status terancam punah. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan video ini, akan jauh lebih baik jika kamu subscribe channel Senar Sakti terlebih dahulu untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Iguana lebih menyukai kanopi hutan yang tinggi untuk menikmati sinar matahari tanpa harus turun ke tanah yang membuat mereka rentan terhadap predator di permukaan. Iguana adalah reptil berdarah dingin atau poikilodermik. Iguana harus menerima sinar matahari untuk mengatur suhu tubuh mereka. Meskipun mereka lebih menyukai lingkungan hutan, iguana dapat beradaptasi di area yang lebih terbuka. Apapun jenis wilayah yang mereka huni, iguana lebih suka berada di dekat air. Mereka adalah perenang yang sangat baik dan menyelam di bawah permukaan untuk melarikan diri dari predator. Iguana hijau memiliki penyamaran alami dari predator dengan pola sisiknya berwarna hijau coklat dan kuning. Mereka kembali ke dedaunan hutan yang subur dan tetap diam sampai pemangsa meninggalkan mereka. Mereka mampu berubah sedikit warna tubuhnya, tetapi tidak sebaik kadal lain seperti bunglon. Iguana akan memposisikan diri di cabang-cabang yang menggantung di atas air sehingga mereka dapat singgah dan melarikan diri menggunakan keterampilan renangnya jika terancam. Seekor iguana dapat bertahan saat melompat ke tanah padat dari ketinggian hingga 15 meter. Mereka mungkin terlihat canggung dan kikuk, tetapi iguana sebenarnya cukup cepat dan gesit di darat pada saat mereka harus melakukannya. Mereka memiliki rahang yang kuat dengan gigi setajam silet dan ekor berotot seperti cambuk yang berukuran sekitar 2 kali panjang tubuh mereka sendiri. Jika tertangkap oleh pemangsa, iguana dapat menggunakan ekornya sebagai senjata atau melepaskannya dan dapat menumbuhkan ekornya kembali tanpa kerusakan permanen. Iguana memiliki penglihatan luar biasa yang membantu menghindari predator dan mencari mangsa. Mereka mendeteksi gerakan sekecil apapun di dedahanan dari jarak jauh. Mereka menggunakan isyarat visual untuk berkomunikasi dengan iguana lain dari spesies mereka. Mereka melakukan ini melalui serangkaian gerakan mata cepat yang mudah ditangkap oleh iguana lain berkat penglihatannya yang luar biasa. Tubuh mereka yang kokoh ditutupi dengan sisik-sisik yang lembut dan kasar, dan mereka memiliki sederet duri yang membentang dari belakang kepala sampai ke ujung ekor. Ukurannya semakin kecil saat mendekati ekor. Iguana juga memiliki puncak punggung yang lebih besar pada jantan, tinggi hingga 3 inci, dan gelambir di bawah dagu mereka, juga lebih besar pada jantan. Iguana jantan lebih besar dari betina. Jantan memiliki rahang yang lebar dan tonjolan di belakang lubang kloaka yang berisi organ reproduksinya. Iguana remaja cenderung berwarna hijau lebih cerah daripada iguana dewasa. Salah satu cara untuk menentukan jenis kelamin adalah dengan melihat pori-pori femoralis. Para ilmuwan telah menemukan hubungan antara ukuran pori-pori femoralis dan kemungkinan pejantan melakukan pertunjukan kawin. Jantan dominan tampil lebih sering dan memiliki pori-pori yang lebih besar, membuat para ilmuwan percaya ada hubungan antara dominasi sosial dan sekresi. Iguana hijau adalah hewan sosial. Mereka berjemur di bawah sinar matahari dan mencari makan bersama di antara puncak pohon. Jantan lebih agresif dan teritorial daripada betina, dan sering terjadi pertarungan untuk memperebutkan tempat berjemur, teritorial dan betina. Jantan remaja tidak bersaing memperebutkan hal tersebut, tetapi harus selalu waspada di sekitar pejantan dewasa dalam kelompoknya.
Musim kawin iguana hijau hanya berlangsung beberapa minggu dan biasanya terjadi pada musim gugur yang merupakan paruh pertama musim kemarau. Ini adalah satu-satunya waktu iguana menghabiskan waktu mereka di tanah. Jantan menjadi lebih agresif selama musim kawin dan menampilkan diri kepada betina untuk seleksi. Tampilan kawin termasuk memperagakan gerakan push up, head bobbing, dan ekstensi gelambir. Betina berkumpul di wilayah jantan yang lebih besar dan tampaknya membuat pilihan pasangan mereka berdasarkan fenotip. Saat kawin, jantan memposisikan kloakanya di atas kloaka betina dengan menggigit dagingnya untuk menahannya di tempatnya, kemudian jantan menyuntikkan spermanya. Iguana betina membawa telurnya selama 2 bulan dan bertelur pada paruh kedua musim kemarau. Mereka membangun sarang di tanah berpasir yang berjauhan satu sama lain. Penetasan terjadi pada awal musim hujan, biasanya pada awal Mei. Betina akan bertelur setiap musim, baik mereka telah dibuai atau tidak. Telur biasanya terdiri dari 12 hingga 30 telur, yang mana hanya sepertiganya yang akan bertahan hidup. Setelah 90 hari inkubasi, bayi iguana mulai menetas. Bayi iguana muda menyebar dengan cepat setelah menetas dan sangat rentan terhadap predator. Mereka akan mencapai kematangan seksual saat berusia sekitar 16 bulan. Meskipun diklasifikasikan sebagai omnivora, sebagian besar iguana liar lebih menyukai makanan herbivora. Mereka sangat menyukai buah yang matang dan tumbuhan berdaun hijau. Mereka mendapatkan sebagian besar air dari tanaman ini, tetapi juga memperoleh air dari hujan dan kondensasi yang terakumulasi di dedahanan. Iguana hijau menikmati serangga sesekali dalam makanan mereka, dan iguana remaja biasanya memakan serangga sampai mereka cukup besar untuk memanjat pohon mencari buah dan tumbuh-tumbuhan. Status iguana hijau dianggap dalam daftar spesies terancam punah. Ini kemungkinan besar berkaitan dengan campur tangan manusia. Iguana dibunuh untuk diambil daging dan telurnya atau dijual ke kebun binatang dan pengumpul reptil pribadi. Iguana juga terancam oleh perdagangan hewan peliharaan. Iguana tidak berkembang biak di penangkaran. Faktanya, mereka biasanya mati dalam tahun pertama dipelihara sebagai hewan peliharaan. Penangkaran itu kejam bagi hewan liar. Hewan ditangkap dari habitat aslinya dan diangkut ke berbagai negara untuk dijual sebagai hewan peliharaan. Sekarang semuanya terserah kepadamu. Apakah kamu akan bertanggung jawab sepenuhnya dengan hewan peliharaan kamu, ataukah hanya sebuah keinginan yang sesaat lalu menelantarkan hewan peliharaanmu?